Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum Bapak ngajar ya pada siang hari ini, kita absen dulu ya. Iya, Pak. Vicky masuk? Ya Pak, alhamdulillah masuk Pak. Selva, Hadir, Pak. Jenta, Hadir. ya. Hadir Pak. Nah, Niki. Hadir, Pak. Nah, sebelumnya hari ini Bapak akan mengajar tentang pengertian syirik. Ada yang tahu syirik? Ya Pak. Apa? Tidak syirik. Ini Pak, ini syirik itu menyembah selain Allah Pak. Ya, bisa juga. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. menduakan Allah. Ya, bagus kamu. Siapa nama kamu? Jenta Pak, Pak, MPM. Saya kok nggak dibagusin Pak? Ya, kamu salah. Terus tahu. Ya, Denta Tidak tepat Pak. A plus. Ya. Oh, plus. Di sini Bapak akan memberikan pengertian dari syirik. Syirik itu dari segi bahasa artinya mempersekutukan, secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Pak, Ya, benar saya Pak. ya, kamu benar juga ya. A plus. Benar. Ya. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seseorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia, benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam surat An-Nisa ayat 48 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jenis-jenis syirik. Ada yang tahu jenis-jenis syirik? Tidak, Pak. Daya. Oh. Kamu jangan ngobrol kamu. Saya ini lagi ngajar. Ya Pak, Pak. 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 Kamu saya suruh push up aja. Ya Pak. Jenis-jenis syirik ini, para ulama mengatakan bahwa syirik terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama syirik akbar, dan bagian kedua adalah syirik ashar. Pembagian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik ashar. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada istilah syirik ashar, berarti pemahaman ada istilah syirik akbar, dan itu tersirat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, di sini maukah kalian aku beritahu dengan doa yang paling terbesar? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, menyekutukan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pengertian dari syirik tadi ada dua kan, syirik akbar dan syirik besar. Nah, syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua. Yang pertama, ngobrol kamu. Jangan ngobrol. Yang pertama yaitu zahirun jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang kedua yaitu syirik akbar, baitun khafi atau tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain beserta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti telah terjerumus dalam lembah kemusyrikan. Nah, syirik asghar atau syirik kecil
Syirik ashar termasuk perbuatan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik ashar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contoh perbuatan syirik ashar, ada yang tahu? Tidak Pak. Berapa? Ya, kamu Nyembah ular Pak. bisa. Bisa. Kamu ya, Piki. Iya Pak. Ada yang lain apa? Kalian ini? Ya. Saya lagi Pak. Ya, Nyembah batu cincin. bisa juga. Siapa namanya? Algo Piki Pak. Nah, ada yang masuk di contoh dia tadi, bisa juga itu contoh syirik besar. Nah, contoh syirik kecil ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kufur atau syirik. Atau juga memakai azimat. Azimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur meminta atau mengharap sesuatu kepada kekuatan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa menggantungkan azimat maka dia telah berbuat syirik. Nah, yang ketiga adalah mantra. Ada yang tahu mantra? Dukun, tahu nggak? Nah, mantra yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-gumam yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan meyakinkan bahwa kata-kata atau gumam-gumam itu menolak kejahatan atau bala dengan bantuan jin. Yang keempat adalah sihir. Nah, sihir ini termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Santet gitu, kamu tahu santet? Nah, itu santet. Gak boleh itu Pak ya? Gak boleh itu syirik itu, karena dia mempercayai ilmu gaib. Tapi kalau udah terjadi gimana Pak? Ya kalau bisa dihindari. Kalau ada istilah Bukan. Kalau misalkan kita udah minta nyantek orang biar mati gitu Pak. itu nggak boleh itu syirik itu. Kita bertaubat Pak ya? Iya, Harus bertaubat. harus bertaubat itu. Masuk neraka paling bawah dong ya. Nah, yang kelima adalah peramalan. Yang dimaksud peramalan ialah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu dilakukan dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir. Yang dimaksud ilmu perbintangan dalam hadis ini bukanlah ilmu perbintangan yang mempelajari tentang planet, yang dalam ilmu pengetahuan disebut astronomi. Nah, ini yang keenam ini dukun atau tenung. Siapa yang di sini pernah menung? Saya Pak. Nah, kamu ini Saya ilmu hitam terus kamu ini. Iya Pak. Saya mantan Pak. Oh, kamu mantan. Push up dulu kamu. Maaf Pak. Jangan ya kamu ngelawan-ngelawan ya. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa datang atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenung dalam nama lain dari peramal atau dukun atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal gaib, baik dengan bantuan jin atau setan ataupun dengan membaca garis tangan. Nah, yang terakhir adalah ria. Ria, kamu tahu ria? Teman saya Pak. Bukan itu ria manusia. Ria itu Sirik ya? ya, nah itu centta ya. Ya Pak. NPM. Kan kamu nanya centta. NPM perlu Pak. Nggak usah, nggak. PM nanti kamu orang KHS aja. Absen tak 10. Ya. Dia adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang dia, termasuk syirik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, sesuatu yang amat aku takuti yang akan menimpa kamu ialah syirik kecil. Nabi ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab, ialah ria.
Nah, yang terakhir adalah macam-macam syirik. Syirik uluhiyah adalah syirik di mana seseorang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa yang memiliki sifat ibadah ataupun doa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya manusia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, yang kedua ini adalah syirik rububiyah. Syirik rububiyah artinya di mana seseorang menjadikan sekutu selain Allah sebagai pengatur alam semesta dan seisinya, termasuk juga pada makhluk ciptaannya. Hal-hal ini disebut sebagai syirik yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir lah yang mempercayai penciptaan dan pengaturan alam semesta dilakukan oleh selain Allah. Yang terakhir adalah bahaya-bahaya berbuat syirik. Jangan tidur kamu. Itu kelas samping itu kok berisik benar ya? Itu ada yang ulang tahun, Pak. Mau saya masukin BP aja dalam. Nah, ini yang terakhir ya. Habis itu kamu orang selesai. Iya, Pak. Nah, bahaya negatif dari perbuatan syirik. Bahayanya ada berapa ini? Ada 3 ya. 3. Enggak, 4, Pak. Enggak, ini 3 di materi kita. Kamu jangan kurang aja dong Bapak. Kamu ini amalan salah yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Dan yang terakhir, akan masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta tattaumul bayyinah. Nah, yang artinya sungguh orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kalau di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ada cara menghindari perbuatan syirik. Samping itu berisik benar. Datengin aja, Pak. Nanti Bapak ngajar habis ini sudah Pak. Nanti Bapak samping. Cara-cara menghindari perbuatan syirik. Ada yang tahu cara-caranya? Dengan Jangan diam kalian ini belajar kan? Ya, kamu, Jenta. mendekatkan diri kepada Allah. Nah, 1. Siapa? Ya, kamu. Tidak terukun. Ya, itu bisa juga masuk dalam konteks Jenta. Jangan kamu copy materi dia. Ya, kamu Yan. Tidak tahu Pak. Kamu ini ya yang perempuan. Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nah, Bapak jelaskan ya. Cara menghindari syirik adalah selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala alam yang dihadapi. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Yang dari Bapak ini mau rapat ya. Oh iya. Jadi buru-buru, Pak. Iya Bapak ini. Iya, Jadi Pak. nanti kalian kerjakan halaman 26. Oh iya, Pak. Mana, Pak ya? Ya, tentang syirik ya materi ini. Besok Bapak lanjutkan. Lebih dan kurang Bapak Pak. ya. Sokokan buku. Nggak usah itu, nanti dengan ini ketua kelas aja. Pasti kamu orang ini remukin. Beli buku, Pak. Ya, nanti beli buku nanti. Inovasi. Ya, mungkin segitu saja yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak minta ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.